Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang interpolasi spline. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang interpolasi spline linear. Nah, kekurangan utama pada fungsi spline linear itu adalah ketidakmulusan. Artinya pada titik-titik data di mana dua spline itu bertemu, maka kemiringannya dia berubah mendadak. Seperti ini, dia berubah mendadak menjadi seperti ini ya. Nah, dengan kata lain berarti turunan pertama dari fungsi tersebut itu diskontinu pada titik-titik tersebut. Nah, permasalahan inilah yang kemudian akan dijawab oleh spline kuadratik. Nah, misalkan diberikan data x0, y0, baru x1, y1, baru sampai seterusnya sampai xn, yn. Berarti kita mempunyai n plus 1 titik data. Nah, kemudian kita memiliki, berarti akan ada nanti beberapa subinterval ya. Ada x0, x1, kemudian ada x1, x2, kemudian dan seterusnya sampai xn min 1 xn. Berarti akan ada n subinterval. Nah, di sini kita akan melakukan interpolasi per interval. Kalau kemarin kita di video sebelumnya kita mempelajari tentang interpolasi per interval yang didekati dengan polinomial berorder 1. Berarti kita sebut dengan interpolasi spline linear. Nah, hari ini di video ini kita akan membahas tentang interpolasi spline kuadratik. Berarti artinya setiap intervalnya itu akan diinterpolasi dengan polinomial berorder 2. Jadi kalau ibu gambarkan, misalnya di sini ada titik data x0, y0, kemudian di sini ada x1, y1, x1, y1, baru di sini misalnya ada x2, y2, baru misalnya di sini ada xi min 1, yi min 1, kemudian misalnya di sini ada xi yi, kemudian di sini ada xn min 1, yn min 1, berarti kemudian di sini ada xn. Nah, kita interpolasi setiap datanya menggunakan interpolasi kuadratik. Berarti setiap intervalnya kita interpolasi dengan interval kuadratik. Berarti dari sini ke sini, dari x0 untuk subinterval x0, x1, berarti kita interpolasi secara interpolasi secara kuadratik ya. Berarti di sini ada polinomial spline x0x, di mana itu sama dengan a0x ditambah x kuadrat ya, karena kan interpolasi secara kuadratik. b0x ditambah c0. Kemudian x1, x2 di sini juga akan kita interpolasi secara kuadratik. Berarti ini oleh s1x ya. Dimana s1x nya berarti sama dengan a1x kuadrat ditambah b1x ditambah c1. Kemudian di sini juga akan kita interpolasi secara kuadratik. Ya, ini nanti gini ya. Mulus ya. Di sini berarti akan ada si min 1 itu sama dengan x dan ai min 1 kuadrat tambah i 1x ditambah min 1. Yang ini akan kita interpolasi juga
Kemudian yang ini akan kita interpolasi juga oleh S sama dengan AN min X. X kuadrat, aduh, ya, AN min 1 X kuadrat, iya, ya, X kuadrat ini ya, ditambah BN min 1 X ditambah CN min 1. Nah, kita lihat di sini berarti setiap karena tadi kan kita lihat di sini setiap subintervalnya itu diinterpolasi secara polinomial berorder 2. Dengan demikian tadi bentuk umum dari spline kuadratik itu bentuk umumnya, cara umumnya bentuk polinomialnya itu adalah AIX kuadrat ditambah BIX ditambah CI. Ini ya bentuk umumnya ya. Ini. Kuadrat ditambah BIX ditambah CI. Ini ya bentuk umumnya ya. Ini. Ya bentuk umumnya. Nah, kita lihat di sini tadi kan terdapat n plus 1 titik data dan terdapat n subinterval. Setiap subinterval itu diinterpolasi secara atau setiap intervalnya didekati dengan polinomial berorder 2. Spline berorder 2 berarti nanti akan ada n spline ya, n spline. Nah, kita lihat di sini setiap spline-nya di sini S0X itu mempunyai 3 parameter. Ada A0, ada B0, ada C0. S1X ada A1, B1, C1. SI-1 ada AI-1, BI-1, CI-1. Kemudian ada AN-1, BN-1, CN-1. Setiap spline-nya itu ada 3 parameter yang perlu kita ketahui nilainya. Nah, karena setiap spline itu mempunyai tiap line memiliki 3 parameter, berarti karena ada n spline berarti kita akan memiliki 3 n parameter. Nah, karena di sini ada 3n parameter, berarti untuk menyelesaikannya kita memerlukan adanya 3n persamaan. Nah, 3 persamaan ini nanti akan kita peroleh dengan persyaratan-persyaratan yang mana membuat sebuah kurva itu mulus, dalam artian dia tidak berubah secara mendadak tadi kemiringannya. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Ya, spline kuadratik diberikan titik-titik data x0 y0, x1 y1, xn yn. Akan ditentukan fungsi spline kuadratik sx, di mana sx itu akan bernilai x0x jika x berada di antara x0 sampai x1. Kemudian dia akan bernilai s1x jika x-nya berada di antara x1 dengan sampai x2. Kemudian dia akan bernilai xn-1x jika x-nya berada di antara xn-1 sampai xn. Nah, spline kuadratik didefinisikan oleh ini. Nah, jadi terdapat tadi seperti yang Ibu jelaskan, terdapat 3n parameter untuk mendefinisikan fungsi sx. Sx tadi yang ini ya. Nah, kemudian untuk mendefinisikan 3n parameter tadi, kita harus membuat persyaratan ini di mana nanti akan menjadikan kurva yang kita buat itu berbentuk kurva mulus. Nah, yang perlu kita ketahui, kita ingat itu definisi dari fungsi spline dulu. Definisi dari suatu fungsi sx dinamakan spline jika
domain dari S itu adalah suatu interval AB, tertutup AB. Berarti dalam artian S di sini terdefinisi pada interval AB. Nah, kemudian yang kedua turunan S, kemudian turunan pertamanya sampai dan turunan tingkat N-1-nya itu kontinu pada selang tertutup AB. Baru yang ketiga itu terdapat titik-titik XI sedemikian hingga XI di sini mempartisi AB menjadi N bagian, N subinterval. Dan S di sini adalah suatu polinomial berderajat kurang dari sama dengan N pada setiap subintervalnya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, dari definisi yang pertama itu berarti kita mengetahui bahwa S di situ terdefinisi pada selang AB, dalam artian dia akan terdefinisi pada setiap subintervalnya. Nah, karena dia terdefinisi pada setiap subintervalnya, berarti dia mengakibatkan terdapat dua persamaan yang berkaitan, yaitu SI-XI sama dengan YI dan SI-XI plus 1 itu sama dengan YI plus 1. Mengapa demikian? Nah, kita gambarkan saja supaya lebih dipahami. Jadi kan tadi ini secara interpretasinya ya, tadi di sini ada X0 Y0, kemudian di sini X1 Y1, kemudian di sini X2 Y2, kemudian di sini Ibu berikan ada XI-1 YI-1, kemudian di sini tadi Ibu berikan ada XI ya, di sini YI, kemudian nanti di sini ada XN-1 dan di sini ada XN. Nah, tadi kan ini kita setiap subintervalnya antara ini X0 dan X1 kita interpolasi, kita dekatkan dengan pendekatan polinomial berderajat 2. Ini berarti ada X0 nya di sini X0X ya tadi ya, X0X sama dengan A0 X kuadrat ditambah B0 X tambah C0, ya kan? Berarti pada subinterval X0 X1 itu terdefinisi terbalik ya, berat nah ya, oke. Berarti pada X0X di sini sama dengan A0X kuadrat ditambah B0X tambah C0 itu terdefinisi pada subinterval X0 X1 ya. Nah, karena dia terdefinisi pada subinterval X0 X1, berarti pada saat X sama dengan X0 berarti mengakibatkan X0 itu sama dengan A0 X 0 kuadrat ditambah B0 X 0 ya kan, ditambah C0 itu sama dengan Y0 ya kan, ini sama dengan ini kan, Y0 kan titik ini. Nah, kemudian ketika X nya sama dengan X1 berarti mengakibatkan S0 X1 itu A0 X1 tambah B0 X1 kuadrat X1. Nah, di X1 gini spline X0 X dia nilainya adalah Y1. Nah, ternyata untuk satu spline itu kita memperoleh ada dua persamaan. Kita memperoleh yang persamaan yang berkaitan dengan spline X0X. Demikian pula nanti kalau kita mau mencari ini SI-1 ya di sini. Nah, ini. Berarti kan spline-nya di sini SI-1 itu adalah AI-1X kuadrat ditambah
BI min 1X ditambah CI min 1 gitu ya. Nah berarti untuk SI min 1X itu kan sama dengan tadi AI min 1 X kuadrat ditambah BI min 1X ditambah CI min 1. Ini kan terdefinisi pada SI min 1 ya, X min 1 sampai SI. Nah dengan demikian saat X min 1 berarti SI 1 di SI 1 itu sama dengan AI min 1 I 1 kuadrat ya kan, ditambah BI min 1 I 1 ditambah CI min 1. Nah di sini kan nilainya sama dengan YI min 1. Kemudian titik X sama dengan XI. Aduh, gimana tadi ya? Ya, di titik SI min 1 di titik X sama dan XI berarti kita mempunyai SI min 1 titik XI AI min 1 XI kuadrat ditambah I min 1 XI ditambah I min 1 sama dengan YI. Nah jadi kita mengatakan dua sama. Dalam artian setiap spline-nya itu mengakibatkan adanya dua persamaan. Nah karena di sini kita mempunyai adanya n spline ya tadi ya, kita mempunyai adanya n spline kan karena ada n interval. Ada X0X, X1X sampai dengan Sn-1X. Karena setiap spline-nya itu mengakibatkan dua persamaan. Setiap spline mengakibatkan dua persamaan, berarti akibatnya kita sudah mempunyai 2n persamaan. Padahal kalau sesuai dengan yang tadi yang dijelaskan di sini, ya, untuk menyelesaikan ini kita memerlukan 3n kita mempunyai 3n parameter. Untuk mencarinya kita memerlukan 3n persamaan. Sedangkan kita baru mempunyai 2n persamaan. Berarti ya masih kurang n persamaan lagi ya. Ya kan? 3n dikurangi 2n kan n persamaan lagi. Nah, n persamaan lagi itu dipenuhi oleh syarat dari kelulusan suatu kurva, di mana syarat dari suatu kelulusan suatu kurva di situ dikatakan di definisi kedua itu adalah S, kemudian turunan pertama S, kemudian turunan sampai turunan ke n-1 itu kontinu pada AB. Nah kita ambil yang turunan pertama dari S itu kontinu. Nah itu syarat yang kedua yang harus dipenuhi supaya dia mulus, yaitu turunan pertamanya itu kontinu. Artinya setiap spline itu mempunyai kemiringan yang sama pada setiap titik-titik interiornya, titik-titik interiornya atau titik dalamnya, yaitu XI di mana I-nya dari 1, 2 sampai n-1. Kalau kenapa 0 dengan n tidak? Karena 0, x0 dengan xn itu merupakan titik eksternal, bukan titik eksterior ya. Eksterior, titik luar dia, titik ujung-ujung interval. Bukan titik dalam. Nah dengan demikian kalau kita gambarkan ya secara itu lagi, ibu gambarkan secara lagi
Ini tadi Ibu ambil cuma 3 titik itu aja ya supaya lebih cepat. Di sini X0, di sini Y0, kemudian di sini ada X1, Y1, kemudian di sini ada Y1-nya di sini. Kemudian di sini ada X2, di sini ada Y2. Nah, kita lihat di sini supaya dia mulus, dia harus kontinu di sini. Nah, kalau dia kontinu berarti kemiringan ini kan tadi oleh spline X0X ya. Yang di sini oleh spline atau polinomial order 2 yaitu S1X kita tadi kan katakannya. Nah, kemiringan dari S0X itu harus sama dengan kemiringan dari S1X supaya dia mulus. Nah, karena kemiringan berarti sama aja dengan gradiennya. Berarti gradien dari S0X di titik X1, karena di sini titik internalnya adalah X1, itu harus sama dengan gradien dari S1 X1 di titik X1. Artinya berarti S0 aksen X1 itu sama dengan S1 turunan oke. Nah, tadi kan S0 X1 nya itu sudah ada ya. S0 nya itu kan tadi adalah A0 X kuadrat ditambah B0 X ditambah C0 untuk X sama dengan X1. Turunan S1 di titik X1 berarti turunan dari S1 nya kan A1 X kuadrat ditambah B1 X ditambah C1 untuk X sama dengan X1. Nah, ini turunannya adalah 2A0X ditambah B0 untuk X sama dengan X1. Yang ini turunannya adalah 2A1X ditambah B1 untuk X sama dengan 1. Berarti sama dengan 2A0X1 ditambah B, ya kan? Ini kan sama dengan X1 sama dengan 2A1 X1 B1. Ini ekivalen dengan mengatakan 2A0X1 ditambah 0 ditambah 2A1X1 ditambah B1 sama 0. Nah, kita lihat di sini ternyata satu titik interior yaitu X1 itu mengakibatkan satu persamaan. Satu titik internal itu mengakibatkan satu persamaan. Nah, karena di sini kita mempunyai n+1 titik data. Ini kan kita mempunyai n+1 titik data dan kita ada 2 titik eksterior. Nah, berarti titik interiornya itu ada n+1 dikurangi 2 yaitu n-1. Ini sudah Ibu buat di sini sebenarnya. n-1 titik interior. Nah, karena ada n-1 titik interior berarti akan ada n-1 persamaan. Nah, tadi kita sudah mempunyai 2 persamaan. Ya kan? 2n persamaan. 2n berarti mempunyai 3n persamaan. Berarti mempunyai 3n persamaan. Padahal harus ketemu adalah 3n. Nah, berarti harus ada syarat tambahan. Nah, syarat tambahan yang paling memungkinkan karena di sini di titik titik awalnya itu dia naik atau turun, berarti yang paling memungkinkan itu adalah turunan keduanya adalah 0 pada titik pertamanya. Ya, karena di titik pertamanya tadi X0 berarti yang kita gunakan adalah interpolasi X0 ya, X0 X yaitu A0X kuadrat ditambah B0X ditambah C0. Nah, turunan pertamanya berarti adalah 2A0X ditambah B0. Turunan keduanya itu adalah 2A0. Nah, karena turunan keduanya 0 berarti 0 sama dengan 2A0. Berarti A0 nya sama dengan 0. Nah, ini yang ke satunya, berarti kita mempunyai 3n persamaan. Ini ekivalen dan mengatakan A0 nya sama dengan 0.
Ini ekuivalen dan mengatakan A0 sama dengan 0. Ya. Nah, contoh di sini konstruksikan spline kuadratik untuk data berikut. Nah, di sini diketahui x-nya itu sama dengan 0,0, y-nya sama dengan 1,3. Kemudian x-nya sama dengan 0,1, y-nya 4,5. Saat x-nya 0,4, y-nya 2,0. Saat x-nya sama dengan 0,5, x-nya sama dengan 0,5, y-nya sama dengan 2,1. Ada sebanyak 4 titik data ya, 4 titik data. Nah, berarti karena ada 4 titik data akan ada 3 subinterval. Nah, setiap subintervalnya akan kita interpolasi dengan menggunakan interpolasi polinomial berorde 2. Ya, berorde 2. Berarti akan ada 3 spline kuadratik ya, akan ada 3 spline kuadratik. Nah, subinterval yang pertama saat 0,0 sampai 0,1 berarti spline-nya itu adalah A0x kuadrat ditambah B0x tambah C0. Nah, pada saat subinterval yang kedua yaitu pada saat 0,1 sampai 0,4 berarti spline-nya itu adalah A1x kuadrat ditambah B1x ditambah C1. Saat subinterval yang ketiga yaitu 0,4 sampai 0,5 berarti spline-nya adalah ini, A2x2 ditambah B2x tambah C2. Nah, setiap subintervalnya itu memiliki 2 persamaan. Nah, pada saat pada saat x-nya berada di antara 0,0 sampai 0,1 berarti yang terdefinisi spline-nya itu adalah A0x kuadrat tambah B0x tambah C0. Nah, saat x-nya sama dengan 1,3 0,0 berarti x-nya di sini kita ganti 0,0. Berarti x 0,0 itu sama dengan A0 dikali 0,0 ditambah B0 dikali 0,0 ditambah C0. Dan nilai y-nya itu adalah 1,3. Nih, sesuai dengan yang ini tadi. Ya, yang ini tadi. Nih. Oke, selanjutnya untuk pada saat di titik x sama dengan 0,1 berarti x di sini kita ganti dengan 0,1. Berarti A0 kali 0,1 kuadrat ditambah B0 kali 0,1 ditambah C0, nah sama dengan 4,5. Nah, pada subinterval yang kedua ini ya. Oh ya, tadi Ibu lupa bilang. Karena di sini kita mempunyai 3 spline, berarti akan ada 9 parameter. Berarti kita memerlukan 9 persamaan ya. Nah, kemudian di subinterval yang kedua yaitu di antara 0,1 sampai 0,4. Berarti saat x sama dengan 0,1 berarti di sini spline yang digunakan adalah yang terdefinisi adalah spline 1x yaitu sama dengan A1x kuadrat ditambah B1x ditambah C1. Ya kan? Berarti di sini menjadi S1 0,1 itu sama dengan A1 dikali 0,1 kuadrat ditambah B1 kali 0,1 ditambah C1. Nah, Pak, karena pada saat titik 0,1 itu sama dengan 4,5 berarti ini sama dengan 4,5. Kemudian di titik x sama dengan 0,4 berarti A1 kali 0,4 kuadrat spline-nya itu spline 1 juga ya. A1 kali 0,4 kuadrat ditambah B1 kali 0,4 tambah C1 sama dengan 2,0. Kemudian di subinterval yang ketiga yaitu 0,4 sampai 0,5 yang berlaku itu adalah spline kedua ya. Spline 2 yaitu A2x kuadrat ditambah B2x ditambah C2. Nah, berarti saat x-nya sama dengan 0,4 dulu ya, 0,4 berarti itu sama dengan A2 0,4 kuadrat ditambah B2 kali 0,4 tambah C2 sama dengan 2,0. Nah, saat x-nya sama dengan 0,5 sekarang ini tadi x 0,5
Berarti S2 0,5 nya itu sama dengan A2 kali 0,5 kuadrat ditambah B2 kali 0,5 ditambah C2 sama dengan 2,1 ini. Nah, kita sudah mempunyai 6 persamaan. Berarti kita memerlukan adanya 3 persamaan lagi. Nah, 3 persamaan lagi itu dipenuhi dengan sifat kekontinuan dari suatu fungsi. Nah, kita lihat di sini kekontinuan yang yaitu S turunan pertamanya kontinu, artinya setiap spline itu mempunyai kemiringan yang sama pada setiap titik interiornya. Nah, kita lihat di sini titik interiornya itu adalah 0,1 dengan 0,4. Hanya ada dua titik interior. Berarti akan ada dua persamaan. Nah, berarti turunan pertama dari S0 X1 itu sama dengan turunan pertama S1 X1. S0 X1 kan tadi adalah A0 X kuadrat B0 X tambah C0 untuk X sama dengan 0,1. S1 tadi adalah A1 X kuadrat ditambah ini B2 ya, B1 ya, B1 X ditambah C1 untuk X sama dengan 0,1. Nah, ini kita turunkan berarti 2A0X tambah B0 untuk X sama dengan 0,1. Ini kita turunkan 2A1X tambah B1 untuk X sama dengan 0,1. Kita masukkan berarti di sini ada 2A0 0,1 tambah B0 sama dengan 2A1 kali 0,1 tambah B1. 2 kali 0,1 0,2A0 ditambah B0 dikurang 2 kali 0,1 0,2A1 dikurang B1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan tadi sudah 67 ya. Nah, baru yang kedua, untuk titik interior yang kedua itu ya pada titik 0,4 ya, 0,4. Berarti turunan 0,4 itu kan terletak pada spline 1 dengan spline 2. Berarti kemiringan pada spline 1 itu harus sama dengan kemiringan pada spline 2. Artinya spline 1 ini kan A1X kuadrat tambah B1X tambah C1. Spline 2-nya itu adalah A2X kuadrat tambah B2X tambah C2. Turunannya berarti 2A1X tambah B1 untuk X sama dengan 0,4 itu sama dengan 2A2X tambah B2 untuk X sama dengan 0,4. Berarti ini ekuivalen dan mengatakan 2A kali A1 kali 0,4 ditambah B1 itu sama dengan 2A2 kali 0,4 ditambah B2. Yang artinya ini sama dengan 0,8A1 ditambah B1 sama dengan 0,8A2 ditambah B2. Artinya ini sama dengan ini. Nah, ini persamaan kedua. Nah, ketentuan tambahannya tadi yang itu tadi ya. Turunan keduanya di titik pertamanya itu sama dengan 0, yaitu A0-nya sama dengan 0. Ini persamaan ke-9. Nah, dan demikian kita telah memiliki 9 persamaan. Persamaan pertama tadi ini adalah ini, kita masukkan saja langsung ya, kita tulis. Ingat ini 0,0 itu kan 0 kali A0 0, B0 kali 0,0 0, 0 tambah C0 berarti C0. Berarti persamaan pertamanya itu adalah C0 sama dengan 1,3. Ini persamaan pertama. Baru persamaan keduanya di sini adalah A0 kali 0,1 kuadrat ditambah B0 kali 0,1 tambah C0 sama dengan 4,5. Berarti kita tulis ini 0,01 A1 kuadrat ya ditambah A1 A0 ya, A0 kuadrat ditambah 0,1 B0 ditambah C0 itu sama dengan 4,5 tadi kan ya. Ini persamaan kedua. Nah, di persamaan ketiganya ini adalah A1 kali 0,1 B1 kali 0,1 tambah C1 sama dengan 4,5 ya. Di titik ini pasti nilainya sama ya. Berarti kita buat di sini 0,01 A1 kuadrat ditambah 0,1 B1 ditambah C1 sama dengan 4,5. Persamaan ketiga.
Persamaan keempatnya itu adalah yang ini. A1 kali 0,4 kuadrat tambah B1 kali 0,4 tambah C1, berarti 0,16 0,16 A1 ya, ditambah 0,16 A1 di kuadrat ditambah 0,4 B1 ditambah C1 itu sama dengan 2,0. Ini persamaan keempat. Baru persamaan kelimanya berarti itu sama, dia hanya ini aja, 0,16 A2 kuadrat ditambah 0,4 B2 ditambah C2 itu sama dengan 2,0. Dan persamaan keenamnya 0,25 A2 ditambah 0,5 B2 itu sama dengan ditambah C2 sama dengan 2,1. Itu persamaan keenamnya, 0,25 A2 kuadrat ditambah 0,5 B2 ditambah C2 sama dengan 2,1. Nah, persamaan ketujuhnya yang ini tadi, 0,2 A0 ditambah B0 dikurang 0,2 A1 dikurang B1 sama dengan 0. 0,2 A0 ya tadi ya, 0,2 A0 ditambah B0 dikurang 0,2 A1 ditambah B1 itu sama dengan 0. Ini persamaan ke-7. Persamaan ke-8 nya 0,8 A ya kan, 0,8 kan tadi, 0,8 A1 tambah B1 ya, 0,8 A1 ditambah B1 dikurang 0,8 A2 ditambah dikurang B2 sama dengan 0. Ini persamaan ke-8. Dan persamaan ke-9 nya adalah A0 nya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan matriks atau dengan menggunakan substitusi. Nah, kalau matriks berarti kalian buat dulu dalam bentuk matriks ya. Parameternya tadi adalah A0, B0, C0, A1, B1, C1, A2, B2, C2. Di sini tadi adalah untuk persamaan pertama C0-nya sama dengan 1,3. Berarti di sini 0 ya. 0 karena A0-nya 0, B0, C0-nya 1 ya kan? Karena C0 yang lainnya 0 juga. Di sini 0 1,3. Baru yang di sini A0-nya itu 0,1 berarti 0,1. Baru di sini B0-nya 0,1, C0-nya 1, 0, 0, 0, 0, 0, di sini 4,5. Baru untuk ini berarti di sini 0 karena 0,01 A1. Ini kan punya A0, punya B0, punya C0. Di sini baru punya 0, A1 berarti 0,01, 0,1 baru 1, 0, 0, 0. Ini sama dengan 4,5. Baru di sini 0, 0, 0, 0,16, 0,4, 1, 0, 0, 0. Di sini 2,0. Di sini baru 0,1 punyanya A2 ya, berarti A2 di sini 0,16, 0,4, 1, yang lainnya 0, 0, 0, 0, 0, 0.
3 kelebihan ya, 3 4-nya. Iya betul. Nah ini sama dengan 2,0. Kemudian yang ini berarti 0,25 ya, 0,25 0,51. Di sini 2,1. Kemudian 0,2 A0 berarti di sini 0,2 A0 ditambah B0 berarti 1, C0-nya enggak ada berarti 0, min 0,2 A1 berarti di sini min 0,2, min B1 berarti di sini min 1, 0 0 0 0. Ya, di sini berapa? 0. Nih, ini persamaan 7. Persamaan 8 yang ini ya. Berarti 0,8 A1 A1 ya. Berarti di sini 0 0 0 0,8 A1 ditambah B1 1 ditambah C-nya enggak ada C1 berarti di sini 0, baru A2-nya min 0,8, baru B2-nya min 1, C2-nya 0. Kemudian A0-nya 0 berarti di sini 1 0 0 0 0 0 0. Nah, matriks ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan program bisa MATLAB atau Maple seperti itu. Atau kalau misalnya kalian mau melakukan dengan cara substitusi, boleh. Di persamaan ke-9 kalian kan sudah dapat A0-nya sama dengan 0. Kemudian di persamaan kan kalian sudah mendapat C0-nya sama dengan 1,3. Kemudian di persamaan 1 kalian sudah persamaan 9 1,3 dengan persamaan 1 itu bisa kalian 9 dengan persamaan 1 itu bisa kalian substitusi ke persamaan 2 ya, ke 2 berarti menjadi 0,01 kali 0 ditambah 0,1 kali B0 nya kan belum ada ditambah C0 nya kan sudah ada 1,3 ya, saya kembali. Berarti ini sisa 0,1 B0 itu sama dengan 45 kurangi 1,3 berarti B0 sama dengan ya 0,1 B0 sama dengan 3,2 B0 nya 3,2 dari 0,1. Nah, kita sudah dapat A0, B0, C0. Nah, sekarang kita mau mencari A1, B1, C1. Nah, adakah yang berkaitan persamaan antara A0, B0, C0 dengan A1, B1, C1? Ada ya, persamaan ke-7. Jadi, kita substitusi A0 sama dengan 0. Kemudian B0 sama dengan 32 kita peroleh 0,2 kali 0 ditambah 32 dikurang 0,2 kali A1 A1 dikurang B1 itu sama dengan 0. Oke, ini kan hasilnya ditambah berarti ini min 0,2 A1 dikurangi B1 ditambah 3 ya, kali negatif saja berarti di sini 0,2 ditambah 1 jadi 2 ke 10. Nah, kemudian dari persamaan yang mempunyai A1 B1 berarti yang ini 3 dan 4. Dari 3 dan 4 berarti kita peroleh bahwa 0,616 A1 ini kok ada kuadratnya semua ya, salah ya, betul sih, nggak ada kuadratnya ya. Berarti 0,16 A1 ditambah 0,4 B1 ditambah C1 itu sama dengan 2 sama dengan 2 dengan 0, persamaan 3 nya 0,01 A1 ditambah 0,1 ditambah itu sama dengan 2 kita kurangkan kita peroleh 0,15 A1
ditambah 0,3 B1 itu sama dengan min 2. Nah, ini persamaan. Nah, dari persamaan 10 dengan 11 kita mencari A1 dan B1 nya. Boleh menggunakan eliminasi atau itu terserah, lebih enak pakai eliminasi ya. Berarti A1 oke. Ya, dari persamaan 10 dan 11 kita pakai eliminasi saja. Ini langsung dapat A0 nya tadi sebenarnya. Nah, ini 0,2 A1 ditambah B1 sama dengan 32 dengan dengan 0,15 A1 ditambah 0,3 B1 sama dengan min 2,5 ya. Nah, ini kita kalikan, kita mau menghilangkan B1 nya saja atau A1 nya dulu boleh. Oke, kita hilangkan ininya saja dulu ya, B1 nya saja dulu. Berarti di sini kita kalikan 0,3, di sini kali 1 berarti 0,06 A1 ditambah 0,3 B1 sama dengan 9,6. Di sini 0,15 A1 ditambah 0,3 B1 dikurang 2,5. Kita kurangkan, ini habis, berarti di sini nanti 0,09 A1 baru ini min 1 ya, ini min ya, di sini positif 12,1 ya, 12,1 ya. Berarti A1 nya itu sama dengan 12,1 dibagi dengan min 0,09, berarti sama dengan min 1210 1210 per 9. Nah, ini A1 nih. Kemudian untuk mencari B1 nya tinggal kita masukkan ke salah satunya saja ya, ke persamaan ke ke persamaan 9 ya, boleh ya, boleh mau dimasuki ke persamaan ke 10 ya, ke persamaan 10. Berarti kita masukkan ke persamaan 10 di sini 0,2 A1 sama dengan min 1210 per 9 ke persamaan 9 ya, persamaan 10 ya. Berarti 0,2 dikali min 1210 per 9 ditambah B1 sama dengan 32. Oke, ini berarti min 242 per 9 ditambah B1 sama dengan 32. Berarti dari sini kita dapat B1 sama dengan 32 ditambah 242 per 9, berarti sama dengan 288 ditambah 242 per 9, berarti sama dengan 530 per 9, dapat B1 nya. Nah, untuk cari C1 nya berarti tinggal masukkan A1 B1 dengan A1 dan B1 ke persamaan 3 ya, ke persamaan 3 atau terserah ke persamaan berapa juga boleh, ke persamaan 4 juga boleh. Oke, ke persamaan 3 yang ini.
kita masukkan di sini A1 sama dengan min 1210 per 9, B1 sama dengan 530 per 9 ke persamaan 3. Berarti 0,01 dikali min 1210 per 9 ditambah 0,1 dikali 530 per 9 ditambah C1 sama dengan 4,5. Nah di sini berarti min 12,1 per 9 ditambah 53 per 9 ditambah C1 sama dengan 4,5. Berarti di sini hasilnya adalah 40,9 per 9 ditambah C1 sama dengan 4,5. Berarti C1 nya sama dengan 4,5 itu kali 9, 40,5 dikurangi 40,9 per 9. Berarti ini sama saja dengan min 0,4 per 9 atau sama saja dengan min 4 per 90. Nah C1 nya udah dapat min 4 per nih. Oke, berarti sekarang tinggal mencari A2 dengan B2 dengan C2. Kita lihat kalau kita mau mencari A2, B2, C2 berarti kita lihat yang terkait dengan A1, B1. Berarti persamaan persamaan ke-8. Benar. Kita menggunakan persamaan ke-8 yang ini. Oke. Berarti di sini dari persamaan ke-8 kita kan sudah dapat. Oke, persamaan ke-8 tadi kan dikatakan bahwa 0,8 A1 ditambah B1 dikurang 0,8 A2 ditambah ditambah dikurang B2 ya, sama dengan 0. A1 nya kan sudah dapat min 1210 per 9 nya, berarti 0,8 dikali min 1210 per 9 ditambah B1 nya 530 per 9 dikurang 0,8 A2 min B2 sama dengan 0. Nah ini kan dapatnya nanti ini kali ini hasilnya adalah min 968 per 9 ditambah 530 per 9 min 0,8 A2 min B2 sama dengan 0. Berarti kita peroleh di sini 0,8 min 0,8 A2 dikurang B2 sama dengan ini kan positif ya berarti nanti ya 438 ya, 438 per 9 kita kalikan negatif berarti 0,8 A2 ditambah B2 sama dengan min 438 per 9, atau kalau mau disederhanakan lagi 0,8 A2 tambah B2 sama dengan dibagi 3 ya, min 146 per 9. Oke. Nah ini untuk persamaan ke berapa tadi? Sudah 12. Nah sekarang kita dari persamaan 5 dan 6 kita peroleh, kita lihat dari persamaan 5 dan 6 kita peroleh 0,25 A2 ditambah 0,5 A2 B2 ditambah C2 sama dengan 2,1 ya. Kemudian di sini 0,16 A2 ditambah 0,4 B2 ditambah C2 sama dengan 2,0. Kita kurangkan karena kita mau mencarinya, berarti ini menjadi 2.
0,2 sama dengan 1. Kita ingat 1 berarti di sini 0,2 ditambah B2 sama dengan 1. Nah, ini persamaan ke 12. Nah, dari persamaan 12 dengan 13 ini kita bisa melakukan eliminasi, langsung dapat kok ya. Boleh kalau mau langsung eliminasi. Tadi 0,8 A2 ditambah B2 tadi sama dengan min 146 per 3. (0,9 A2 ditambah B2 itu sama dengan 1. Kita kurangkan, berarti di sini habis, berarti di sini min 0,1 A2 ya, itu sama dengan min 149 per 3. Berarti A2 nya sama dengan 149 per 3 dibagi 0,1 ya, sama dengan 1490 per 3. Nah, A2 nya sudah dapat. Sekarang kita mencari B2. Kita masukin ke persamaan, misalnya ke persamaan ini aja. Berapanya tadi? 13 ya. Oke, persamaan 13. Berarti 0,9 dikali 1490 per 3 ditambah B2 sama dengan 1. Ini 0,3, berarti 0,3 kali 1490 itu adalah 447 ya. Ditambah B2 sama dengan 1, berarti B2 nya sama dengan 446. Tinggal mencari C2 nya, kita masukkan ke salah satu saja. Misalnya kita masukin ke sini 0,16 persamaan ke berapa tadi ya, ini 0,16 itu, nih yang persamaan kelima, 0,16 A2 ditambah 0,4 B2 ditambah C2 sama dengan 2,0. 0,16 A2 nya adalah 1490 per 3 ditambah 0,4 B2 nya adalah min 446 ya. Min 446 ditambah C2 sama dengan 2,0, berarti 0,16 dikali 1490 itu kan adalah 238,4 per 3 dikurang 0,4 kali min ini kan min 535,2 per 3 ditambah C2 sama dengan 2, berarti min 296,8 per 3 ditambah C2 itu sama dengan 2, berarti C2 nya sama dengan 6 per 3 ditambah 296,8 per 3, berarti C2 nya sama dengan 302,8 per 3 ya. Dapatkan semua ya. Oke, nah ini oke, nah dengan demikian berarti kita mempunyai X0 X nya tadi kan adalah A0 X kuadrat tambah B0 X tambah C0 ya, berarti A0 nya 0, B0 nya 32X ditambah 1,3 untuk X0 X nya, berarti X1 X nya itu adalah min 1210 per 9 X di kuadrat ditambah 530 per 9 X tak dikurang 4 per 90, baru X2 X nya itu adalah 493 X kuadrat, ini 1400 ya, dikurang 400 X dikurang 2. Nah, ini fungsi spannya nanti diberikan oleh nah ini, nah maka fungsi spannya diberikan ini sesuai dengan tadi 32X min 1,3 ketika X nya berada di antara 0,0 sampai 0,1, ini ketika X nya berada di antara 0,1 sampai 0,4,
Baru ini ketika X-nya berada di antara 0,4 sampai 0,5. Nah, metode yang digunakan untuk membentuk spline kuadratik di atas itu dapat diperluas untuk membentuk spline polinomial yang berderajat lebih tinggi. Berarti kita bisa mengintervalasi interval-intervalnya dengan polinomial tingkat tinggi. Contohnya misalnya polinomial tingkat 3 atau kubik ya. Nah, seringkali fungsi mulus yang di dalam matematika dan teknik itu dapat dihampiri secara cukup akurat dengan sebuah fungsi kubik sepotong-potong yang sesuai. Nah, spline berderajat yang lebih tinggi ini dapat digunakan untuk menghasilkan fungsi yang lebih mulus. Nah, tentu saja nanti akan ada tambahan lagi persyaratan supaya kurva yang terbentuk itu akan lebih mulus. Tapi intinya itu langkah-langkahnya sama. Jadi yang perlu kalian ingat ya seperti itu langkah-langkahnya ya. Oke, di video selanjutnya akan Ibu terangkan tentang spline kubik. Ibu akhiri untuk